Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu kita akan mempelajari fungsi kuadrat. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh matematika wajib bersama saya, Pak Wijaya Astriani atau Bu Os. Oke, kita mulai saja. Materi hari ini adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fungsi kuadrat ini ada grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini sudah kita pelajari di semester dasar ya. Jadi di sini tidak akan Bu Os bahas lagi. Silahkan nanti kalian lihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat di video-video yang sudah Bu Os berikan. Nah, mengingatkan saja, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita membutuhkan titik potong terhadap sumbu x, kemudian titik potong terhadap sumbu y, kemudian sumbu simetri dan titik puncak. Nah, titik potong terhadap sumbu x diperoleh dengan cara memfaktorkan fungsi kuadratnya, kemudian titik potong terhadap sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0, maka y sama dengan c. Kemudian sumbu simetri itu rumusnya adalah min b dibagi 2 kalinya a, sedangkan y adalah b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c dibagi negatif 4a. Nah, nanti silahkan, ini video yang sudah pernah Bu Os berikan, silahkan untuk dibuka kembali. Nah, di sini kita akan fokus kepada mencari daerah asal fungsi kuadrat dan juga daerah hasil dari fungsi kuadrat. Caranya sama, jadi nanti kita ada grafik, kemudian kita akan menentukan daerah asalnya dan daerah hasilnya. Menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat yang diketahui grafiknya ya. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, disediakan gambar seperti ini, kemudian kalian diminta untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Maka ingat ya, daerah asal kita lihat sumbu x, sedangkan daerah hasil kita melihat sumbu y. Nah, karena tadi panah semua, maka daerah asalnya ini adalah x, sedemikian hingga x itu anggota bilangan real, karena alasannya adalah panah semua ya. Kemudian sekarang kita ke daerah hasil. Daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya adalah y lebih besar sama dengan 3. Kenapa seperti itu? Karena dia posisinya ada di titik 3 ini. Nah, 3 ini dan arahnya adalah ke sananya 3. Maka ini adalah y lebih besar sama dengan 3, y anggota bilangan real. Caranya adalah seperti itu. Kedua, Bu Os di sini nggak ngasih contoh banyak-banyak, nanti pasti kalian sudah paham karena ini mudah sekali ya. Nah, contoh kedua, ini perhatikan, panahnya ada 1, kemudian di sini ada titik bulat penuh. Nah, bagaimana dengan daerah asalnya? Maka daerah asalnya adalah x lebih kecil sama dengan 5. Jadi x sedemikian hingga x ini lebih kecil sama dengan 5. Kenapa kok seperti itu? Karena perhatikan ininya. Nah, ini. Jadi kita fokus ke titik yang ini. Dia bulat penuh. Kemudian kita tarik garis ke sini. Angkanya adalah 5. Nah, kemudian ini kan ada panahnya. Panahnya ini kan kesananya dari 5 tadi. Maka kalau ke kirinya, maka lebih kecil sama dengan 5. Kenapa kok sama dengan? Karena ini bulat penuh. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke daerah hasil. Nah, daerah hasilnya adalah
Y sedemikian hingga Y lebih kecil sama dengan 2. Kenapa kok seperti itu? Karena ini, perhatikan. Ini puncaknya ada di sini, ya. Kalau kita tarik garis, maka dia angkanya kan ada di 2. Jadi Y lalu arahnya ini, hasilnya ini adalah ke sininya 2, ke bawah 2. Maka Y lebih kecil sama dengan 2. Y anggota bilangan real. Lanjut ke 3 ya. Jadi tadi Bu sudah memberikan contoh dengan panah dan bulatan yang berbeda. Yang ketiga, kita lihat daerah asalnya. Kamu perhatikan gambarnya ya. Daerah asalnya adalah negatif 6 lebih kecil X lebih kecil sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan ini. Di sini bulat seperti ini, kemudian ini adalah bulat penuh. Lalu kita tarik garis ke sumbu X seperti kemarin sama. Ini angkanya min 6, ya ini angkanya min 1. Bulat tidak penuh, maka angkanya negatif 6 lebih kecil X, oke ya. Karena ini bulat penuh, maka lebih kecil sama dengan negatif 1. Caranya adalah seperti itu. Paham ya? Kalau daerah asal kita tarik dia ke sumbu X. Nah, sekarang daerah hasilnya. Oke, daerah hasilnya adalah 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil 9. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini puncaknya adalah ini. Ini kalau kita tarik ke Y, maka dia kan 0. Nah, karena ini itu enggak panah, kita ambil titik yang paling ujung dari gambar tersebut. Jadi kita ambil yang ini. Maka ini kan kalau kita tarik menjadi 9. Nah, kenapa kok ini lebih kecil sama dengan? Karena ini pas di 0. Seperti itu. Jadi 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil 9. Gitu ya. Lalu lengkapnya ditulis seperti ini. Nah, setelah fungsi kuadrat kita akan lanjut ke yang fungsi rasional. Fungsi rasional ini bentuk umumnya adalah sebuah fungsi dibagi dengan sebuah fungsi ya. Jadi dia bentuknya adalah pecahan. Syarat dari fungsi rasional agar dia memiliki hasil adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi Qx itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau Qx-nya itu 0, maka dia tidak akan mempunyai penyelesaian. Nah, contohnya ini adalah bentuk yang pertama, Fx sama dengan K per Ax plus B. Contohnya begini, Fx sama dengan 2 per 3x dikurangi 6 dengan X tidak sama dengan 2. Kemudian bentuk yang kedua adalah Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D. Contoh fungsinya adalah 2x ditambah 1 dibagi X ditambah 3 dengan X tidak sama dengan negatif 3. Nah, kenapa kok di sini X tidak sama dengan 2? Karena tadi syaratnya adalah ini. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka dia 3x dikurangi 6 tidak boleh sama dengan 0, maka 3x tidak boleh sama dengan 6, x tidak sama dengan 2. Dari 6 dibagi 3. Jadi ini diperoleh karena syarat ini tadi. Yang selanjutnya, contoh yang kedua, kenapa dia tidak sama dengan negatif 3? Ini juga sama, syarat yang tadi dia tidak boleh sama dengan 0, maka X ditambah 3 tidak boleh sama dengan 0,
Jadi X itu tidak boleh sama dengan negatif 3. Ini asal usulnya dari sini. Paham ya? Nah, kalau sudah paham ini, sama kita akan mempelajari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Fungsi rasional dapat ditentukan dengan menentukan asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak? Asimtot adalah sebuah garis yang tidak akan pernah dilalui oleh titik-titik tertentu. Yang kedua adalah membuat titik bantu. Nah, fungsi rasional itu nanti kalau digambarkan seperti ini akan Puos jelaskan lebih detail lagi di lain waktu setelah kita mempelajari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Nah, grafiknya nanti seperti ini. Yang dimaksud dengan asimtot tegak adalah ini. Jadi ini ke bawah sini sampai bawah sana ini adalah asimtot tegak. Kemudian yang ini adalah asimtot datar. Kalian bisa perhatikan bahwa ini tidak menyentuh sumbu Y. Ini juga tidak menyentuh sumbu Y. Jadi sumbu Y disebut dengan asimtot tegak karena tidak tersentuh oleh grafik ini. Gitu ya. Yang ini juga sumbu X tidak tersentuh oleh grafiknya, maka dia disebut asimtot datar. Langsung saja dari menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Contoh yang pertama adalah gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kamu bisa lihat gambarnya adalah seperti ini, maka daerah asalnya dia X tidak sama dengan negatif 2. Kenapa bisa seperti itu? Kamu lihat ke sumbu X. Ingat ya, daerah asal selalu melihat sumbu X di antara angka-angka ini 0 sampai 8 sini. Oke ya. Kemudian sampai ke sini. Nah, yang tidak tersentuh oleh garis ini yang mana? Maka kan ini, kamu bisa perhatikan ini. Ini kita akan ke sini kan. Iya enggak? Jadi dia tidak tersentuh. Oke ya. Mudah enggak maksudnya? Kalau ini, kalau misalkan negatif 4. Nah, kalau kita tarik garis ke sana, dia akan memotong. Kena ini kan. Misalkan lagi 6, dia akan memotong. Sedangkan kalau negatif 2 ini, tik ke sini, dia tidak akan memotong grafiknya. Iya enggak? Coba kita 3, tarik garis ke atas atau ke bawah. Dia memotong. Ya. Misalkan lagi 7 tarik, memotong. Maka kita tarik garis yang tidak memotong grafiknya. Ini kan hasilnya negatif 2. Iya ya. Nah, dibaca dengan seperti ini. X tidak sama dengan negatif 2 karena angkanya negatif 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke daerah hasil. Maka daerah hasilnya adalah Y tidak sama dengan 1. Bisa kita lihat di sumbu Y. Perhatikan angka-angka yang ada di sumbu Y ini. Nah, siapa yang ketika ditarik garis mendatar seperti ini tidak akan memotong grafiknya? Maka dia adalah siapa? Si 1 ini. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak akan memotong. Coba kalau 7 yang kita tarik. Nah, dia memotong di sini. Misalkan lagi sampai di sini, tarik aja semuanya sampai kamu ketemu yang tidak memotong grafik tersebut. Jadi, ketika angkanya 1 yang tidak memotong, maka dia ditulis Y tidak sama dengan 1. Lengkapnya tulis seperti ini. Paham ya? Contoh soal yang kedua,
ini kita ke daerah asalnya, maka daerah asalnya X tidak sama dengan 2. Karena seperti tadi kita tarik garis dari angka yang kalau dipanjangkan garisnya ini dia tidak akan memotong grafiknya. Oke ya, pasti paham. Kalau yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia akan memotong. 1 pun seperti itu, dia akan memotong di bawah sini. Nah, yang tidak memotong adalah 2, maka daerah asalnya adalah X demikian hingga X tidak sama dengan 2. Nah, kemudian kita ke daerah hasilnya. Kalau daerah hasilnya Y tidak sama dengan 1, karena 1 ini kalau kita tarik garis ke sana dia tidak memotong grafiknya. Jadi Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 1. Paham ya? Oke ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, perhatikan ini gambarnya beda. Yang ini panah semua, yang ini ada bulatannya, kemudian yang satunya panah. Oke. Nah, daerah asalnya adalah X lebih besar dari negatif 2 dan X tidak sama dengan negatif 3. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tarik garis ke sini, ini. Nah, ini angkanya ada di negatif 2. Oke ya. Negatif 2 arah panahnya ke kanannya, maka X lebih besar negatif 2. Kenapa kok hanya lebih besar? Karena di sini tidak bulat penuh. Oke ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini ada bulatannya, maka nanti daerah asalnya pasti ada 2. Yang pertama kita baca bulatannya dulu ya, kemudian baru kita baca yang ini. Oke, paham? Oke ya. Nah, ini karena di sini bulat seperti ini, lalu lebih besar karena panahnya arahnya adalah ke kanan. Yang selanjutnya, alasan dari X tidak sama dengan min 3 adalah karena tadi ketika kita tarik garis ke sini gitu, nah dia tidak memotong grafik, maka dan X tidak sama dengan negatif 3. Oke ya, paham ya? Kemudian daerah hasilnya juga ada 2. Yang pertama adalah Y lebih besar negatif 3 ini. Nah, ini kan kalau kita tarik garis ke sini kan negatif 3. Oke ya. Kemudian panahnya di atasnya negatif 3, maka Y lebih besar negatif 3. Kemudian tarik garis di Y dari titik-titiknya yang tidak memotong adalah ini, yang tengah ini atau yang 0 ini. Nah, maka Y tidak sama dengan 0. Seperti itu. Pertemuan kali ini kita sudah mempelajari 2 fungsi, yaitu kita mempelajari daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Dengan demikian materi KD 3.4 mengenai fungsi sudah selesai. Kemudian kita nanti akan lanjutkan di KD 3.5. Demikian yang bisa Bu Os berikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada Bu Os. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.